Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke mata kuliah Hukum Acara Perdata bagi mahasiswa kelas program studi PPKN. Ya. Nah, bahasan kita untuk pertemuan ketiga adalah asas-asas hukum acara perdata. Jangan lupa mahasiswa juga membuka diktat atau modul yang sudah saya bagikan kepada Anda, ya, supaya bisa dibuat tambahan-tambahan catatan, karena modul ini sangat sederhana sehingga apabila saya berikan contoh itu masukkan pakai tulisan sendiri aja. Oke, kita mulai dari asas yang pertama. Saya sudah siapkan 7, sebetulnya banyak sekali, ada 21 asas. Ya, nanti kita akan sambung. Ya, tidak cukup mungkin dalam satu kali pertemuan. Yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Ya, ini tekanannya adalah pada inisiatif mengajukan gugatan ada pada para pihak. Ya. Pengadilan dan hakim tidak boleh mendorong orang untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya, ya, di pengadilan. Ya. Jadi inisiatif itu harus ada dari para pihak. Kemudian yang kedua yang mirip ini adalah hakim bersikap pasif. Ya. Artinya hakim tidak boleh memutus lebih dari tuntutan para pihak. Ya. Hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut penggugat. Ya. Apabila hakim melakukan pelanggaran terhadap asas kedua, ya, maka putusan hakim itu batal demi hukum, dan itu pernah terjadi secara nyata pada kasus penyelesaian ganti kerugian pembebasan tanah di Kedung Ombo, Jawa Tengah. Itu antara masyarakat sekitar Kedung Ombo dan pemerintah daerah Jawa Tengah. Saat itu, ini hanya contoh saja ya, bahwa saat itu masyarakat menuntut pembebasan tanah itu diganti ruginya adalah Rp12.000 per meter. Akan tetapi proses beracaranya dari mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung itu hampir memakan waktu 7 tahun lebih. Sampailah pada tingkat tertinggi, yaitu MA. Hakim MA melakukan pelanggaran terhadap asas kedua, hakim bersikap pasif, ini tidak dilakukan. Walaupun pertimbangannya adalah kemanusiaan, humanis, kemudian sudah turunnya nilai uang, inflasi misalnya begitu ya, atau penyesuaian dalam bidang ekonomi, itu tidak berlaku berkaitan dengan asas dalam hukum acara perdata ini. Ya. Saat itu hakim Mahkamah Agung memutus dari tuntutan Rp12.000 per meter menjadi Rp18.000 per meter, ada kenaikan Rp4.000. Akan tetapi ini menjadi batal karena hakim memberikan putusan lebih dari yang dituntut penggugat. Ya. Jadi Anda harus membedakan antara yang pertama dengan yang kedua karena ini mirip-mirip. Yang satu sifat menunggu, yang satu sikap pasif. Ini beda sama sekali. Kemudian yang ketiga, sidang terbuka untuk umum. Pada asasnya hampir semua bentuk sidang adalah terbuka untuk umum. Ya. Hakim harus menyebutkan pada saat membuka pengadilan bahwa sidang ini terbuka untuk umum. Artinya orang boleh melihat, boleh menonton, boleh mengikuti, boleh mencatat dan lain sebagainya proses pemeriksaan di pengadilan. Ya, sampai dengan nanti putusan dibacakan oleh hakim. Kecuali, ya, kalau di dalam hukum pidana, kecuali tertutup terhadap suatu perkara pidana yang gitu ya, terdakwanya adalah anak di bawah umur. Kemudian kasusnya adalah kasus susila. Ya, kemudian kejahatan di dalam keluarga. Itu biasanya boleh
tertutup, tidak sidang terbuka untuk umum. Tapi ingat, itu bukan di hukum perdata, tapi di hukum acara pidana. Ini hanya sebagai pembanding supaya Anda tidak rancu dalam membedakannya, ya. Jadi sidang harus terbuka untuk umum. Dampaknya apabila hakim tidak menyebutkan bahwa sidang itu terbuka untuk umum, maka itu bisa dibatalkan dari hukum proses pemeriksaan pada sesi yang tidak menyebutkan terbuka untuk umum. Oke ya. Kemudian asas yang keempat adalah berperkara dengan biaya. Karena hukum acara perdata adalah hukum privat, ya, asasnya adalah materialistis, ya, maka berperkara itu harus dengan biaya. Ya. Jadi kalau Anda punya urusan di bidang hukum perdata, misalnya utang piutang, Anda punya teman utang nggak bayar-bayar, kemudian sudah disomasi, ternyata tidak juga, kemudian akhirnya digugat. Nah, gugatan itu kita ajukan ke pengadilan misalnya. Anda mengajukan ke pengadilan, maka Anda yang harus menanggung persekot biaya. Ada ya, uang muka, persekot biaya perkara. Ini harus bayar. Ini adalah logika logis di dalam hukum perdata. Karena lingkup dari hukum perdata adalah hukum benda, objeknya adalah benda. Benda adalah kategori hukum harta kekayaan. Ya, kemudian berperkara dengan biaya ini yang dibayarkan di awal muka itu persekot oleh penggugat, ya, oleh penggugat. Walaupun di dalam tuntutannya nanti bisa juga berisi bahwa penggugat mohon kepada hakim untuk membebankan biaya perkara pada tergugat, gitu ya. Berbeda dengan hukum acara pidana yang semua biayanya ditanggung oleh negara. Karena perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban dari negara, jadi negara yang nanggung biayanya. Walaupun demikian, biaya berperkara di dalam hukum perdata bukan berarti kita membayar hakimnya, bukan membayar uangnya, sewanya, tidak. Semuanya itu adalah fasilitas yang disediakan negara. Ya, biaya perkara yang dibayar oleh penggugat, ya, itu adalah untuk keperluan penyediaan administrasi, pemanggilan saksi-saksi, dan semua hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pribadi itu tadi. Oke ya. Yang kelima, ya, berperkara tidak harus diwakilkan. Ya, jadi boleh kita berperkara tanpa menggunakan pengacara. Jadi kita maju sendiri, boleh. Karena pengacara kan kita harus bayar. Ya. Di dalam kelaziman hukum acara di Indonesia itu berperkara memang tidak harus diwakilkan, jadi boleh mengajukan sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Ya. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Setelah masuk pada proses pemeriksaan di pengadilan, penggugat maupun tergugat harus didengarkan oleh hakim secara bergantian dan seimbang. Ya. Tidak boleh hanya mendengarkan penggugat saja atau tergugat saja. Oke. Nanti kita lihat pada proses beracara di pertemuan berikutnya. Bisa juga memang suatu perkara itu tidak dihadiri oleh salah satu pihak, sehingga putusannya disebut sebagai putusan first step. Nanti kita bicarakan itu di dalam proses dan prosedur untuk di sesi-sesi berikutnya. Ya, kita jeda dulu sampai asas yang keenam. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya 7 dan 21 sampai 21. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.